Kayak mana Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum hutang yang dibayar dengan lahan. Kasusnya adalah seseorang yang memberikan hutang sejumlah 50 juta rupiah, lalu ketika hendak ditagih maka orang yang berhutang ingin melunasi hutang tersebut dengan membayar berupa lahan, sebidang lahan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan untuk menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berhutang sejumlah uang lalu dibayar dengan selain uang, maka ini ada dua bentuknya. Yang pertama adalah membayar dengan alat tukar yang lainnya, seperti contohnya adalah emas, atau contohnya adalah uang namun dari jenis yang berbeda, seperti contohnya ingin dibayar dengan dolar Amerika atau dibayar dengan real atau apapun dari alat-alat tukar atau alat-alat pembayaran, termasuk diantaranya adalah emas dan perak. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, untuk jenis yang pertama atau macam yang pertama ini, maka dipersyaratkan kebolehan pembayaran hutang uang dengan alat tukar yang lainnya, baik itu emas, perak ataupun jenis uang yang dari mata uang yang lainnya, maka ini dipersyaratkan harus dengan harga di hari jatuh tempo pembayaran tersebut. Jika dikaitkan dengan harga sesuai dengan awal berhutang, seperti pembayaran dengan emas, tapi dengan nilai emas di awal berhutang, maka ini tidak dibenarkan. Karena pembayaran seperti ini sesungguhnya seperti jual beli, namun diberlakukan dengan penyerahan salah satu dari alat tukar tersebut dengan cara tertunda. Maka ini tidak dibenarkan. Itu bisa jatuh kepada riba nasi'ah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Apabila berbeda-beda jenis-jenisnya namun masih dalam satu kategori, seperti kategori alat tukar, alat pembayaran, mata uang, maka silahkan jual belikan sesuai dengan kalian kehendaki, sesuai dengan apa yang kalian kehendaki. Idza kana yadan biyadin, dengan syarat kontan, tunai. Maka tidak boleh untuk diberlakukan dengan harga di awal hutang itu diserahkan. Namun wajib untuk diberlakukan dengan harga ketika waktu jatuh tempo atau waktu pembayaran. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ad-Darimi. Dan hadis ini hadis yang disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan Ahmad Syakir serta yang lainnya. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, kuntu abi'u al-ibila bin naqi'i bid-dananir. Dahulu aku berjual beli atau menjual unta di wilayah Naqi' itu dengan dinar, wa akhidhu makanaha ad-darahim. Namun aku mengambil dirham sebagai pembayarannya. Wa abi'u bid-darahim wa akhidhu makanaha ad-dananir. Dan aku menjual unta tersebut di Naqi' dengan dirham dan aku mengambil dinar sebagai pembayarannya. Fadzakartu lahu dzalika, lalu aku sebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ba'sa an ta'khudhaha bisi'ri yaumiha ma lam taftariqa walaysa bainakuma syai'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa engkau mengambil seperti itu dengan harga di hari pembayaran tersebut, selama kalian belum berpisah, malam taftariqa, selama kalian belum berpisah, wa bainakuma syai'un, dan ada yang tertunda ya di antara kalian berdua. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, untuk macam yang pertama atau jenis yang pertama ini dipersyaratkan harus dengan harga emas atau mata uang di hari pembayaran tersebut. Jika contohnya orang yang berhutang 50.000 tersebut ingin membayar 50 juta tersebut, kita ulangi, jika orang yang berhutang 50 juta tersebut dia ingin membayar dengan emas atau dirham atau mata uang yang lainnya dari jenis yang lainnya, maka diwajibkan harus di hari sesuai dengan harga di hari pembayaran tersebut. Bila saat ini emas 1 gramnya adalah 1 juta, jika demikian maka diserahkan ya nilai emas seharga 50 juta. Demikian seterusnya. Kemudian rincian yang kedua, apabila
pembayaran tersebut selain mata uang dari jenis yang berbeda, bukan dari uang, namun ya dari selain mata uang, seperti contohnya barang-barang. Dalam kasus yang ditanyakan ini seperti contohnya berhutang 50 juta dibayar dengan lahan. Maka tidak ada syarat khusus untuk pembayaran seperti ini, hanya saja syarat-syarat jual beli secara umum harus berlaku padanya. Di antaranya adalah kerelaan masing-masing pihak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara batil, kecuali lewat perniagaan atas dasar suka sama suka, rela sama rela. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bila terjadi pembayaran hutang 50 juta dengan sebidang tanah atas dasar kerelaan masing-masing pihak, maka sah pertukaran tersebut atau sah pembayaran tersebut. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustaz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Ada yang bertanya kepada kita tentang tafsir dari surah Ad-Duha ayat 11 tentang menceritakan nikmat yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu agama kepada kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Duha ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, maka ungkapkanlah, maka ceritakanlah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan nikmat, mengungkapkan nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Dan ini juga tentunya perintah ini berlaku bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita diperintah untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran lewat lisan, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita diperintahkan untuk bersyukur dengan amalan. Dengan lisan kita senantiasa memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Faman wajada khaira falyahmadillah."
Siapa saja mendapatkan kebaikan maka hendaklah dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim demikian. Seperti kita katakan alhamdulillah atas nikmat pakaian yang telah diberikan, kendaraan yang telah diberikan, nikmat kesehatan, disebutkan dengan lisan. Nah, seperti itu, menceritakan seperti itu. Begitu juga mengungkapkan dan menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan, yaitu menampakkan pengaruh dari nikmat itu di dalam perbuatan kita. Seperti contohnya ketika kita mendapatkan nikmat pakaian, maka kita menggunakan pakaian tersebut untuk ketaatan. Ketika kita mendapatkan nikmat kendaraan, maka kita menampakkan nikmat tersebut untuk ketaatan. Nah, seperti itu. Dan seterusnya dari nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Kita tampakkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya, memiliki pakaian yang bagus namun menggunakan pakaian yang buruk dan jelek ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak dibenarkan. Ya, ini menyalahi firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ungkapkan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, hanya saja ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasul bersabda, Ista'inu biqada'i hawaijikum bil kitmani fa inna kulladhi ni'matin mahsudun. Walaupun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, namun hadis ini ada sisi baiknya. Ada juga yang menghasankan atau mensahihkannya. Ada juga ulama yang menghasankan atau mensahihkannya. Hadis ini maknanya adalah mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian dengan menyembunyikan, yaitu menyembunyikan nikmat yang telah diberikan. Karena sesungguhnya setiap pemilik nikmat itu dihasati, yaitu ada orang yang hasad kepadanya. Oleh karenanya hendaknya ketika kita menceritakan nikmat, mengungkapkan nikmat itu, pastikan kepada orang yang tidak memiliki sifat hasad terhadap diri kita. Pastikan ketika kita menceritakan, mengungkapkan nikmat itu kepada orang-orang yang tidak akan melakukan hasad terhadap diri kita, sehingga dia menginginkan hilangnya nikmat itu dari kita, dan kita pun mengalami kerugian karenanya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ada hal yang lain yang juga butuh untuk diperhatikan. Jangan sampai ketika kita menampakkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala menyebabkan orang-orang lain pun tersakiti. Jangan sampai orang lain itu tersakiti disebabkan kita menampakkan nikmat tidak pada tempatnya. Seperti sebahagian orang yang ketika dia mendapatkan nikmat makanan, dia menguploadnya dalam statusnya, dan orang-orang yang melihat status tersebut
hanya bisa merasa dan melihat saja, merasakan sakit hati ketika tidak mendapatkannya, atau bisa mungkin seperti yang kita katakan tadi, dia malah jatuh kepada sifat hasad. Yang jelas bagi orang-orang yang tidak mampu untuk mendapatkan makanan tersebut, dia akan tersakiti. Bahkan mungkin sebagian orang, khususnya wanita, ketika melihat nikmat-nikmat yang ada pada wanita yang lain yang diberikan oleh suaminya, maka sang wanita tersebut akan menuntut, yang melihat status itu akan menuntut suaminya agar bisa memberikan nikmat yang sama, padahal suami tidak mampu. Nah, ini kita katakan tentunya akan menyebabkan kerusakan muncul. Maka pastikan, ya, ketika kita menampakkan nikmat tersebut, jangan sampai ada orang yang hasad, jangan sampai ada orang yang tersakiti, dan jangan sampai muncul kerusakan. Cukup mungkin barangkali kita menyampaikan dengan lisan, sembari diiringi dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu menyampaikan ini adalah murni karunia Allah, dan bisa pula untuk memotivasi orang-orang lain, ya, dengan upaya-upaya yang barangkali ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang lain pula agar bisa mendapatkan nikmat Allah tersebut. Jadi berbagi trik, berbagi cara, ya, untuk bisa mendapatkan nikmat tersebut kepada orang-orang yang belum mendapatkannya. Barangkali ini bermanfaat ketika dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Semoga memberikan pencerahan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita tentang hukum ikan segar yang dipotong-potong, dibersihkan oleh orang non-muslim. Demikian pula sayur-sayuran, bahan makanan yang lainnya dibersihkan dan dipotong-potong oleh orang-orang non-muslim. Apa hukumnya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 5. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Allah katakan, yang artinya makanan-makanan orang-orang yang diberikan Alkitab itu, yaitu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, itu halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan maksud dari makanan-makanan tersebut adalah dzabaih, yaitu hewan-hewan sesembelihan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dari sini bisa kita pahami bahwasanya makanan-makanan secara khusus adalah
hewan-hewan sesembelihan yang disembelih oleh ahlul kitab itu adalah halal bagi kaum muslimin selama tidak diketahui dalam penyembelihan tersebut pelanggaran syar'i. Seperti contohnya disebutkan dalam penyembelihan tersebut nama selain nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga jadilah hewan tersebut adalah hewan bangkai. Wa ma uhilla li ghairillah, dan apa saja yang disembelih untuk selain Allah, maka jadilah dia bangkai. Demikian. Maka tidak boleh ketika itu dikonsumsi. Demikian pula ternyata hewan tersebut tidak disembelih secara syar'i, seperti hanya melukai sebagian tubuhnya, tidak dengan menyembelih bagian lehernya sehingga terputus saluran pernapasan, begitu juga darah serta makanan dan minuman. Bila demikian, maka sesembelihan tersebut pun dihukumi bangkai sehingga najis untuk dikonsumsi. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Namun apabila yang melakukan penyembelihan adalah selain ahlul kitab dari kalangan orang-orang kafir, maka tidak dibolehkan. Karena hukum dari sesembelihan orang kafir selain ahlul kitab adalah bangkai. Dan bangkai itu adalah diharamkan untuk dikonsumsi bagi kaum muslimin. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bangkai, darah dan daging babi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun selain sesembelihan, seperti contohnya hewan, ikan, atau makanan-makanan yang lainnya, apabila hanya dibersihkan oleh orang kafir, baik itu ahlul kitab maupun selain ahlul kitab, maka tidak mengapa hukumnya, karena tidak ada larangan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yaridat dalilu ala man'ihi. Hukum asal segala sesuatu dalam urusan dunia adalah halal, boleh, sampai ada dalil yang datang yang menunjukkan tentang keharamannya, pelarangannya. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Semoga jawaban ini mencerahkan dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.